Oke, kita kembali kepada Pak Hasan. Masih ada Pak Hasan? Ya, Iya silakan Pak, Pak Hasan. tadi. Ya, silakan Pak Hasan kalau ini. Pak Hasan. Oh ya, halo, halo, halo. Halo, kedengaran Pak Ya, suaranya? ya, silakan Pak. Bapak mau berdiskusi? Ya, kalau saya nggak ngikutin ya dari tadi keluar terus balik lagi ini. Saya berharap sih Pak Yusuf bisa tegas lah. Temanya apa? Ya kita bertanya dan berdiskusi tentang tema itu. Kalau Ya, memang temanya, temanya tadi sudah ditulis Pak bahwa jika mau masuk surga harus murtad dari kegelapan kepada terang untuk mengikut oh, Tuhan Yesus gitu, ya. oke. Kalau Oke, temanya itu, silakan. ya oke. Saya akan bertanya dan hanya mau menjawab kalau temanya tentang itu. Kita lihat tentang pengajaran Yesus tentang hidup kekal. Mungkin semuanya udah tahu lah kali ayat Yohanes 17:3 itu udah terkenal. Saya nggak perlu sebutkan lagi. Tapi ada lain lagi nih tentang pengajaran Yesus hidup kekal, yaitu tentang hukum Taurat. Itu ada di Lukas 10:25 sampai 28. Saya bacakan ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau Salam baca Ibu. di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Oh, Allahmu apa dengan saya segenap ini dulu hatimu dan keluar dengan dulu segenap terus nanti jiwamu di YouTube ada apa linknya lagi gitu. dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Uh, Kemudian ayat berikutnya Yesus berkata, "Jawabanmu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi Yesus di sini mengajarkan bahwa hidup kekal itu bisa diperoleh dengan menjalankan hukum Taurat. Pertanyaan saya, terus mengapa Kristen sekarang ini tidak menjalankan hukum Taurat, malah mengikuti Paulus yang membatalkan hukum Taurat? Saya bisa Silakan. jawab Pak Isu. Pak Pendeta, saya bisa Silakan. jawab. Silakan Pak Abdullah, Baik, silakan. baik. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Seluruh kegenapan hukum Taurat ada pada diri Yesus. Hukum Taurat Musa dan termasuk 10 hukum Taurat, itu tidak ada satupun manusia yang mampu melaksanakannya. Bangsa Israel ketika dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka semua banyak mati binasa karena mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Tidak ada satupun yang sanggup. Ya, mereka mati binasa banyak di padang gurun itu. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan, menunjukkan eksistensinya bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu mulia. Bangsa Israel tidak bisa mengikuti aturan itu. Ya, oleh sebab itu Yesus berkata, "Akulah penggenapan hukum Taurat." Kami berada sekarang di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada satupun melaksanakan bisa hukum Taurat. Ya, itu tidak bisa. Yesus justru menggenapi hukum Taurat itu supaya kami bisa beroleh keselamatan. Ya, betul apa kata Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kegedarmu. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri." Itulah itu salib. Kasihi ke atas satu vertikal, kemudian ada horizontal. Salib itu adalah yang ke atas ke Allah, kemudian sesama manusia itu adalah ke kita sesama manusia. Itulah Kristus penggenapan hukum Taurat. Jadi Kristus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Tidak ada satu titik kota pun itu dibatalkan oleh hukum Taurat. Justru digenapi. Kenapa digenapi? Karena tidak ada bisa maksa hukum Taurat. Berzina, mencuri, mengingini harta orang lain, ya, mengingini sesama, mengingini pemilikan orang lain, tidak boleh menikah, tidak boleh berpoligami, ya, tidak boleh ini, tidak boleh kawin dengan anak kecil, itu semua. Ya, justru orang Islam yang melanggar seluruh hukum Taurat. Muhammad yang melanggar 10 perintah Tuhan yang ada di 2 roh batu itu. Karena dia melakukan banyak hal dan segala macam. Jadi kamu jangan salah prasangka. Kekristenan itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena tidak ada satupun sanggup melakukan hukum Taurat, Allah Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengirimkan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami.
itulah Kristus yang mati di kayu salib, supaya oleh kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya di surga, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi kami sudah itu yang saya sampaikan supaya Anda bisa memahami. Ya, Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Oke? Nah, oke. Demikian, Pak Yusuf. Saya jawab, Pak, ya. Pertanyaannya buat Muslim ini. Saya mau bertanya nih. Saya Nah, belum si selesai Muhammad ini. itu Halo. kan, Halo. iya, sekarang aku mau tanya, si Muhammad itu kan katanya di garis keturunannya. Bu Deborah, sebentar. Kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan untuk menanggapi dulu. Silakan. Ya, silakan. Sebentar, kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan. Tadi disebutkan tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Sedangkan orang Yahudi sekarang menjalankan hukum Taurat. Muslim menjalankan hukum Taurat. Mereka bersunat. Mereka tidak membunuh. Dan banyak hukum Taurat yang dilakukan oleh baik Muslim maupun Yahudi. Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Kemudian saya belum selesai. Ya, silakan. Kemudian Anda menjawab tanpa ada satu dasar ayat pun yang Anda sebutkan. Anda hanya berasumsi. Kalau saya sebutkan di sini, Yesus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Ada di mana itu? Ada di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kemudian ada juga ancaman dari Yesus yang merubah hukum Taurat. Ancamannya apa? Itu ada di ayat ayat Silakan, Mas. Udah belum? Belum. Ada, sebentar Pak, saya harus cari ayatnya dulu biar nggak jadi fitnah ini kan. Oke, sementara kamu cari, saya jawab dulu ya. Udah ketemu. Sudah ketemu. Sebentar Pak. Oke. Yesus juga berkata bahwa Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Seperti itu Yesus sampaikan. Terus Anda mengatakan bahwa Paulus tidak merubah hukum Taurat, tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, Anda sepertinya tidak membaca ayat berikut ini. Ada di Roma, ada di Roma. Oh ya, tentang ancaman tadi ya, Yesus terhadap yang meniadakan hukum Taurat itu dulu, Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan. Udah nangkap, saya udah nangkap, Mas. Saya udah nangkap. Siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat, saya udah nangkap ya. Satu lagi, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak merubah hukum Taurat, tidak meniadakan. Tapi sedangkan di sini di Roma 3 ayat 21 sampai 28 dan Roma 7 4 sampai 6 itu Paulus menghilangkan hukum Taurat. Silakan. Kamu nggak nangkap ya, saya katakan tadi. Makanya kalian orang Muslim yang ada di live chat, belajarlah sama kami orang Kristen. Kami ahli kitab. Kami yang lebih tahu kitab kami. Tadi Anda berkata bahwa Islam melaksanakan hukum Taurat. Kamu malam hari ini melakukan penipuan dan pendusta. Kamu menipu dan berdusta. Kamu pembohong dan tolol kamu. Mohon maaf saya mengatakan ini. Tidak ada dalam hukum Taurat mengajarkan poligami. Muhammad poligami. Saya ngomong pelan, benar-benar nih. Kamu menipu dan pendusta. Kamu mengatakan Islam melaksanakan hukum Taurat. Jangan mengingini sesamamu. Muhammad melakukan itu. Jangan berzina. Muhammad melakukan mutah. Jangan berzina dan bercabul. Sang Nabi yang kamu sembah itu melakukan itu. Jangan mencuri. Sang Nabi yang kamu muliakan itu mencarah. Jangan melakukan persekusi dan apapun.
dia menggauli budaknya Maria. Jangan ini, dan 10 hukum Taurat dilanggar oleh nabi yang kamu sembah itu. Kamu menipu dan berdusta malam hari ini. Ya, dengar baik. Oke. Yang kedua. Ya. Dengar dulu yang kedua. Ya, kamu katakan kami menyediakan hukum Taurat. Kekristenan dan Paulus tidak pernah menyediakan satu kota pun hukum Taurat. Tetapi saya sudah katakan tadi di awal, tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Jadi solusinya bagaimana? Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini menggenapan hukum Taurat. Ya, baca aja Yohanes 1 pasal yang 14, Yohanes 1 pasal yang pertama, ya, kemudian Yohanes 1 pasal yang 18, itu semua adalah Yesus datang ke dunia ini. Makanya karena kami tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu, butuh juru selamat, butuh penebusan. Tidak lagi seperti bangsa Israel yang dulu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya sama Yusuf harus mempersembahkan korban bakaran itu, dan sekali setahun itu dipersembahkan lembu, jantan dan segala macam untuk menghapus dosa bangsa Israel. Sekarang perlu enggak? Tidak perlu Anda mempersembahkan lembu, jantan dan juga segala macam kambing, karena sudah digenapi kematian Kristus di kayu salib 2021 tahun yang lalu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, termasuk kamu malam hari ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Termasuk kamu. Kalau kamu tidak bertobat malam hari ini, kamu akan mati binasa di dalam kekalahanmu. Karena kamu menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi penggenapan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Justru dia menggenapi. Dan Rasul Paulus tidak ada satupun melakukan itu. Ya, justru Rasul Paulus itu menulis 3/4 perjanjian baru. Dulu dia menganiaya, dulu dia membunuh, dulu dia melakukan banyak penganiayaan terhadap Kristus. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika perjalanan ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan. Dia orang Yahudi asli, Rasul Paulus. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia bertemu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Kamu saya dengar baik malam hari ini, orang Muslim semua di Indonesia, dengar baik. Kalau kamu menolak Yesus sebagai Tuhan, kamu akan mati binasa. Apapun yang kamu katakan tidak mengubah faktanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, saya udah nangkep Pak. Dengar dulu sebentar lagi ya. Saya sekalian menginjil sama Anda nih. Sekalian saya menginjil sama kamu, bukan sama kamu, sama orang live chat nih. Dengar dulu ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Kisah para Rasul 5 ayat 12 berkata, hanya di dalam nama Yesus di bawah kolong langit ini, olehnya kita beroleh keselamatan. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 3:36 berkata, barang siapa mengaku dan percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Yesus juga berkata di dalam Wahyu 1 pasal yang ke-8, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Firman Tuhan Allah. Yesus juga berkata di dalam Kolose 1 pasal 16, aku adalah pencipta langit dan bumi. Yesus juga berkata, Yohanes 1 pasal yang ke-3, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 17, ya pasal yang ke-3, lengkap, aku sudah ada. Itu tadi saya katakan itu. Iya, ya, itu ayat lengkap. Aku tidak asumsi. Saya tidak asumsi. Saya katakan itu ada ayat, ada tertulis, ada di sana. Termasuk kamu, ya, kamu yang menista, kamu yang menolak Yohanes 1 pasal Yohanes 14 pasal yang ke-6. Kisah para Rasul 5 ayat 2, Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kemudian juga Yohanes 3 ayat 36. Itu semua Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Seringkali orang Islam ini berkata, itu kan bukan tujuan, hanya jalan. Yesus berkata, hanya aku jalan. Ya, kamu mau lewat bagaimana? Lewat lubang. Kamu mau lewat apa? Melewat angin. Kamu mau lewat api? Enggak bisa. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Sampai ke surga di rumah Bapa. Ya, demikian. Terima kasih. Maaf dulu, oke. Kita gantian kasih Pak Hasan dulu. Oke, tadi poin-poinnya yang saya... Tahan dulu Pak, sebentar. Kita masukin dulu teman yang lain. Amin Wijaya. Selamat malam Pak Amin, bisa dengar suara saya?
Pak Amin. Shalom semuanya. Selamat malam semuanya. Oke, bisa dengar ya? Oke, Pak Amin tahan dulu ya. Pak Amin tahan dulu. Ya. Oke. Kita ke Pak Hasan dulu. Silakan Pak Hasan ditanggapi Pak apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Silakan. Ya, tadi saya masih belum bisa bisa masuk ke orang, semua orang itu bisa melakukan hukum Taurat. Katanya tadi Nabi Muhammad menikahi beberapa orang. Sedangkan di Al-Quran sendiri itu hanya kitab suci Al-Quran saja yang membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahin. Di Alkitab tidak ada. Salomo berapa istrinya? Daud berapa? Mereka semua poligami. Justru Islamlah yang membatasi Pak Yusuf, jumlah yang boleh saya potong Pak Yusuf, saya luruskan dikit, supaya tidak tersesat. Dengar dulu Pak Yusuf. Saya enggak apa-apa, Pak Yusuf. Waktu saya. Pak Abdullah sebentar, Pak. Pak Abdullah sebentar. Kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan. Ya, silakan, Pak. Nanti habis itu baru Pak Abdullah. Hanya Al-Quran yang membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahin. Sedangkan di Alkitab tidak ada pembatasan. Tidak ada sama sekali pembatasan. Terus tadi Bapak juga ngomong bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Saya juga mempercayai itu. Itu adalah hal yang benar. Tapi benar pada waktu itu. Yesus berkata pada waktu itu setelah ada penggantinya, utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Yang namanya jalan itu dilalui, bukan disembah. Nggak ada jalan disembah. Mana bisa nyampe ke tujuan kalau jalannya disembah? Pak Yusuf, stop. Tadi Pak Yusuf. Pak Abdullah banyak poinnya. Kenapa saya nggak boleh? Pak Hasan, oke. Kalau saya nggak boleh jelaskan ini, saya left. Pak Yusuf. Saya left. Kalau nggak. Pak Hasan sebentar, kita kasih kesempatan Pak Abdullah untuk menanggapi. Bentar, ya, oke. Saya jelaskan. Diam dulu ya. Belum. Saya left. Saya bacakan. Ini nggak adil. Pak Yusuf harus adil. Pak Abdullah sebentar, Pak. Kita kasih kesempatan sedikit lagi. Ya, silakan Pak Hasan, silakan. Pak Yusuf harus adil dong. Waktunya Pak Abdullah tadi banyak sekali dia membayar. Ketika saya mengcounter, kenapa harus di stop? Ya, silakan Pak, silakan. Oke, karena itulah Yesus berkata, pantaslah orang-orang yang berseru padanya itu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Ada di mana itu? Ada di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa mereka tidak masuk ke kerajaan surga? Karena berseru Tuhan-Tuhan? Bukan. Itu kata aslinya sebenarnya bukan Tuhan-Tuhan ya, tapi Tuan-Tuan. Jadi ada sebagian yang masuk ke kerajaan surga yang berseru, tapi ada juga yang tidak masuk ke kerajaan surga. Siapakah yang berseru Yesus, tapi masuk ke kerajaan surga? Mereka adalah murid-murid Yesus yang melaksanakan bahwa Allah hanya satu dan Yesus adalah utusan. Terus siapakah yang berseru pada Yesus tapi tidak masuk kerajaan juga? Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang coba jelaskan di mana satu ayat yang menjelaskan bahwa kehendak Bapa adalah menyembah Yesus. Silakan Pak. Oke, Pak Yusuf, saya tambahin Pak Yusuf supaya saudara-saudara kita Muslim dan di live chat tidak sesat pikir ya. Saya sudah katakan tadi, kami semua kekristenan di bawah kolong langit adalah ahli kitab. Ya. Oke, saya jelasin. Pertama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Allah Yahweh yang kami sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah menyuruh berpoligami. Salomo istrinya banyak sampai 1000 sama gundik-gundiknya. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah menyuruh Salomo memperistri banyak. Itu atas sikap perbuatannya. Dan di akhir hidupnya, istri-istrinya jadi menyembah berhala. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan itu dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, Abraham tidak pernah berpoligami. Saya katakan tadi, dia menghampiri istrinya, budaknya itu, ya Hagar. Oleh karena ketidaksabaran Sarah, ya makanya dia menghampiri itu. Lahirlah Ismail. Ya, kemudian menikah. Dengar dulu, stop. Dengar dulu, stop dulu saya jelasin ya supaya kamu tidak pikir. Dengar dulu, jelas. Dengar dulu. Hasan, ya. Sebentar Pak Hasan. Dengar dulu Hasan supaya kamu tidak sesat pikir. Silakan. Jadi ketidakpercayaan dan ketidaksabaran istri Abraham, hampirilah budakmu itu. Dihampirilah, lahirlah Ismail.
Ya, itu tidak disuruh oleh Tuhan. Ingat nih, dengar baik yang di live chat. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub tidak pernah menyuruh Abraham untuk mengakhiri budaknya itu. Lahirlah Ismail yang keturunannya seperti keledai liar yang kita bisa lihat di akhir zaman ini seperti orang-orang ini. Yang kemudian yang ketiga, Daud juga melakukan hal yang sama, menghampiri istri pasukannya itu dan dia dihukum oleh Tuhan. Terakhir tadi saya finishing lagi. Abraham itu menikah lagi kali yang ketiga, tapi setelah Sarai dan Hagar meninggal, menikah lagi kali yang terakhir sama Keturah. Tapi ingat, Sarai, Hagar setelah meninggal. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad berpoligami. Ingat itu. Allah yang ada di Alkitab. Dengar dulu, santai dulu bro. Tidak pernah menyuruh. Ya, Allah di Alkitab, Yahweh tidak pernah menyuruh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, raja-rajanya, umat pilihannya berpoligami. Allah Subhanahu wa taala orang Arab menyuruh Muhammad untuk berpoligami dan itu diteruskan sampai saat ini. Dan hak keistimewaan itu Muhammad itu begitu banyak. Kemudian yang terakhir ya, saya bacakan di dalam Roma 10 pasal yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hei kamu hari ini yang bandal, yang keras kepala, yang keras tengkuk, yang bebal. Firman ini berkata, jika kamu dan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Antitesisnya, kalau dari mulutmu tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu akan mati binasa di dalam kekalahanmu. Yohanes 3:36 berkata, Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Bukan kepada Muhammad, bukan percaya kepada Jibril, bukan kepada Musa, bukan kepada Abraham, bukan kepada Ishak, bukan kepada Sulaiman, bukan kepada Daud, bukan kepada Hizkia, bukan kepada Salomo, bukan kepada Ayub. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Hai kamu yang malam hari ini, yang keras kepala dan keras tengkuk, definisikan percayanya, kamu Pak. akan Islam juga mati binasa. Mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan. Kamu pahami enggak? Saya ulangi lagi, saya reminder lagi. Roma 10 pasal yang ke-9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, kamu juga termasuk yang hari ini. Dengar baik. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Antitetisnya, kalau dari mulutmu menolak Yesus itu tidak Tuhan, bukan Tuhan, kamu akan dihukum di dalam kekekalan. Dan kamu akan terpisah dari Allah. Dengar baik ini. Semua menjadi saksinya. Kalau kamu menolak Yesus adalah Tuhan, kamu ada di penghukuman. Kamu akan dihukumi di dalam kekekalan. Kamu terpisah dari kekekalan. Demikian yang saya sampaikan. Bertobatlah kamu umat Muslim supaya kamu mengenal kebenaran. Demikian. Saya Pak ya. Sebentar Pak, Pak Hasan. Kan kita kasih yang Muslim hanya sebentar Pak Hasan. Saya ini mestinya gantian Islam Muslim dong. Kalau ini berapa orang yang Kristen saya sendirian ya jadinya nggak adil dong kalau gitu. Silakan Pak. Ya. Tadi Pak Abdullah ya. Sebentar Pak Hasan. Saya berharap teman-teman yang Muslim jika ingin masuk silakan ya. Kita kasih kesempatan kok supaya Pak Hasan tidak sendirian gitu loh. Supaya diskusinya bisa lebih lebih maksimal ya. Teman-teman yang Islam silakan. Ini coba kita terima dulu ini. Unlogic ini Muslim apa Kristen ini? Halo? Unlogic? Selamat malam. Unlogic? Sekarang kita supaya lebih tertib kita pakai timer ya. Kita pakai timer. Jadi setiap orang kita beri waktu 3 menit ya. Sekarang dari Pak ini dulu, Pak Hasan dulu, terus kemudian nanti yang tanggapi Pak Amin Wijaya, ya. Pak Hasan dulu yang ngomong, nanti Pak Amin Wijaya yang tanggapi. 3 menit kita kasih waktu. Silakan Pak Hasan. Ya, tadi dibacakan ayat Roma yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma itu buatan siapa? Itu adalah surat-surat Paulus. Sedangkan Paulus secara alkitabiah, dia itu adalah seorang penyesat.
Apa buktinya? Mari kita lihat. Kita lihat keturunannya dulu. Ada di Roma 11 ayat 1. Maka aku berkata, adalah Allah mungkin telah menolak umatnya. Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Binyamin. Kemudian kita lihat di perjanjian lama, nubuatan. Kejadian 49 ayat 27. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakang mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kemudian itu bukti pertama. Bukti kedua, Markus 13:6 tentang nubuatan Yesus nabi palsu. Yesus berkata, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana nubuatan ini tergenapi? Ada di Galatia 2:19 sampai 20, yaitu perkataan Paulus. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jelas ya, Paulus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus sesuai dengan penggenapan. Kemudian bukti penyesatan Paulus apa? Ada di Matius 5:17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Yang tadi saya sebutkan bahwa memang Pauluslah yang merubah hukum Taurat. Dia yang menghilangkan hukum Taurat. Karena itulah sudah tepat sekali bahwa Paulus ini adalah seorang penyesat berdasarkan Alkitabiah. Kemudian kalau kita lihat perjanjian lama, karena masih ada waktunya. Ada ini orang udah gila Pak Yusuf. Udah gila ini manusia ini, udah gila. Waktu saya ini, waktu saya. Silakan Sangga. Saya pakai kitab, saya pakai ayat. Silakan Sangga pakai ayat, bukan pakai dogma. Kita lihat di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku di dalam keadaan dalam penglihatan dan berbicara dengan mimpi. Kemudian juga ada Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, dia harus dihukum. Kemudian ternyata Paulus yang menggenapi itu di Galatia 1 ayat 20. Kemudian juga ada di 2 Korintus 1 ayat 23. Jadi jelas Paulus adalah penyesat. Cukup Pak, cukup. Oke. Sekarang Pak Amin Wijaya, silakan Pak Amin ditanggapi Pak. Nanti Pak Yusuf tolong dibukakan 2 Petrus 3 ayat 15. Ada seorang rasul, dia murid Yesus, saksi mata, saksi sejarah. Dia bersama-sama Yesus, dia mengakui kerasulan Petrus. Anggaplah 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Petrus menyebut Yesus itu Tuhan sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kerasulan Paulus telah diakui oleh Rasul Petrus. Pertanyaan balik, bawakan saya satu ayat saja yang ada rasul yang mengakui kerasulan Muhammad Anda. Apple to apple, bawakan ada satu rasul aja yang mengakui kerasulan Rasul Anda, Muhammad. Bawakan ke saya. Terus yang kedua tadi terlalu banyak sih nanyanya begitu ya kan. Gitu. Jadi Rasul Petrus telah diakui. Nabi palsu, kita menyebutkan nabi palsu. Oke, bukain Pak itu Matius 24 ayat 24. Bisa nggak Pak Yusuf? Ya, ini minta maaf ini linknya penuh Pak. Jadi mungkin bisa dibacakan aja atau disebutkan aja. Jadi Pak Hasan, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Terus Pak P26. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nabi palsu ada di padang gurun ada di bilik. Paulus tidak pernah berasal dari padang gurun, apalagi di padang gurun yang ada yang bilik. Kedua,
Ulangan 18 ayat 20, Paulus tidak pernah satu kali pun yang selalu menyebut demi namamu, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Tapi ada satu nabi yang setiap perkataannya sampai sekarang umatnya berkata, demi Allah, demi Allah. Silakan berpikir. Sudah, Pak. Oke. Baik. Silakan Pak Hasan ditanggapi. Pak Hasan. Pak Hasan. Halo. Oke, udah. Ya, silakan Pak ditanggapi Pak. Silakan. Oke, ya. Nabi Muhammad ajarannya sama persis dengan yang diajarkan Yesus. Hidup kekal itu hanya diperoleh hanya dengan mengenal satu-satunya Allah, dan Nabi Isa adalah utusan. Itu sama persis. Sedangkan Paulus beda sekali. Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah sedikit pun mengajarkan menyembah selain pada Allah. Jadi silakan Anda renungkan sendiri. Tentang tadi kemudian pertanyaan, adakah di kitab suci sebelumnya Nabi Muhammad itu dinubuatkan? Ya, ada. Salah satunya sebagai roh kebenaran. Di Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Pak, saya nggak pernah nanya, nak. Saya nggak nanya itu, saya nggak ada pertanyaan, saya nggak ada itu, Pak. Coba Bapak ingat-ingat lagi, saya nggak nanya itu. Amin, sebentar Pak, sebentar, biarkan dijawab dulu Pak Hasan ya. Oke, ya, Pak Hasan, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam diri kamu. Kemudian di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang kau utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad jelas bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus itu akan datang kembali. Itu saksi, itu kebenaran. Kemudian jawabannya, apakah roh kebenaran sama dengan Roh Kudus? Tuh, kita lihat dari ayat berikut. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya apa? Penghibur ini adanya setelah Yesus pergi. Bukan sebelumnya. Kalau Roh Kudus kan dari Yesus belum ada, udah ada. Jadi roh kebenaran sang penolong ini tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad Rasul Allah. Sudah cukup saya tanggapinnya. Pak Yusuf, boleh saya narasumber berikan? Bentar dong, saya belum dong. Saya kan belum. Pak Amin dulu ya. Nanti sebentar, nanti kita kasih gantian ya. Pak Amin dulu, silakan Pak Amin. Bapak ini nggak nyambung. Saya tanya, sebutkan saksi rasul. Ada satu rasul aja. Ada rasul yang mengakui kerasulan Muhammad Anda. Saya nggak nanya tentang nubuatan bla 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 bla. Nyambungnya di mana, Pak? Nggak nyambung, Bo. Jaka sembung bawa golok. Makanya tadi saya bilang, saya nggak nanya tentang itu. Kok Bapak GR banget apa yang saya tanya itu Bapak nggak jawab gitu. Sebutkan satu saksi saja, Pak. Satu saksi saja di dalam Al-Quran Anda. Ada yang mengakui kerasulan Muhammad. Seperti tadi saya membantah tentang yang Bapak ini kan tentang Rasul Paulus. Ternyata ada satu Rasul Petrus, dia saksi mata, murid Yesus. Itu yang mengakui kerasulan Rasul Paulus. Sekarang saksinya siapa yang mengakui? Satu aja Rasul, sebutkan di dalam Quran. Terus kedua, Anda sebenarnya umat Islam ini gimana sih? Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang umatnya Roh Kudus itu adalah Muhammad. Kalian umat Islam yang kompak dong. Saya lagi ngomong roh penolong di situ Bapak siapa? Yang kuutus adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong. Bapak jangan bawa, dengar dulu, jangan nyerocos dulu. Bapak jangan bawa etimologi Islam di dalam untuk etimologi Kristen. Di dalam Kristen Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, Roh penolong. Nangkep Pak gitu ya kan. Kalau Bapak memakai ayat itu artinya Anda telah menggugurkan seluruh isi Al-Quran Anda. Sekarang kalau roh penolong, roh penghibur itu itu adalah ini, buka Yohanes 15 ayat 26. Penghibur yang kuutus dari Bapak datang. Roh kebenaran itu diutus oleh Yesus, Pak, oleh Yesus.
Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak anggap roh kebenaran itu adalah Muhammad, Muhammad itu utusan Yesus atau utusan Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kalau Bapak bilang roh kebenaran itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah utusan Yesus, Anda telah keluar dari iman Islam Anda, Pak. Anda keluar dari Al-Qur'an Anda yang mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Paham, Pak? Gitu. Oke, kalau jawab, nubuatan kalau nubuatan terdapat hanya di dalam Taurat dan Injil. Injil siapa, Pak? Injil Isa. Nabi Anda, Quran Anda, Jibril Anda tidak mengenal kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Al-Quran Anda hanya mengenal kitab Injil Isa. Anda ambil nubuatan dari Injil Isa. Jangan Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan bla bla bla. Nggak ada, Pak. Nabi Anda, Quran Anda, Jibril Anda tidak mengenal kitab Yohanes. Paham, Pak? Setuju. Silakan. Bagian Muhammad KC. Silakan Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Ditanggapi dulu, Pak. Pertanyaan utama dari Pak Amin tadi, tunjukkan satu saksi atau salah satu rasul yang lain yang mengakui kerasulan daripada Muhammad. Ya, karena semua rasul itu harus diakui oleh yang lain baru bisa disebut sebagai rasul. Kalau tidak ada pengakuan dari yang lain, itu sulit sekali, Pak, kalau bisa dikatakan rasul, ya. Oke, Bapak jawab, silakan. Iya, saya juga selalu, kenapa ya, habis pikirlah dengan teman-teman Kristen ini selalu begitu mementingkan adanya saksi. Mungkin mereka mempersepsikan Al-Quran itu seperti Bible mereka, yang mana Bible itu memang adalah, seperti penjelasan saya kemarin, Bible itu adalah hasil penyelidikan. Yang namanya hasil penyelidikan, itu tentu harus dibutuhkan saksi agar kelihatan benar. Karena itulah kalau diterapkan ke Al-Quran yang stempelnya adalah firman Allah, tentu nggak akan masuk. Saya ini nggak juga bukan omong kosong, Pak, bahwa Alkitab Anda itu hasil penyelidikan. Silakan baca Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian tentang masalah saksi tadi yang memang nggak perlu, tapi di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ada di mana itu? Ada di surat 48 ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya. Kemudian ada juga di 33 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan menutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sekarang kalau kita bicara tentang Paulus, siapa Paulus menurut Yesus? Nggak ada, dia mengangkat dirinya sendiri, seolah-olah kerasukan, seolah-olah melihat suara, mendengar suara. Tidak ada Yesus satupun ngomong bahwa Paulus ini akan menjadi Rasul. Sama sekali tidak ada, Pak. Jadi itu aja. Mungkin ya saya cukupkan sekian. Mungkin saya jam 10 udah selesai, Pak. Mungkin kalau ada yang lain. Ya, oke. Silakan sekali lagi Pak Amin tanggapi, Pak. Tadi pertanyaannya Pak Amin Bapak sudah jawab tadi. Silakan Pak Amin. Makanya ini orang cuman asumsi doang, Pak Yusuf. Ini hanya asumsi doang dia gitu. Asal doang. Ketika dengar dulu, saya giran ini, saya nggak nyerobot Bapak, jangan nafsu. Dengar ya gitu. Tadi ketika Anda mendiskreditkan Paulus, saya membawakan seorang saksi, yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus, Pak, itu saksi dan mengakui, disebut saudara kita kekasih, Pak. Saudara kita kekasih diakui itu. Paulus, Pak, sama Petrus, Pak. Murid Yesus, saksi sejarah, fakta sejarah, semua ada, Pak. Terus kedua, ketika saya memberikan seorang saksi, saya menanyakan tentang saksi di dalam kitab Anda kemana-mana nggak jelas, Pak. Anda bilang Alkitab itu hasil penyelidikan, bla bla bla. Kalau Alkitab itu hasil penyelidikan, kenapa Bapak membawa ayat kitab Yohanes? Bapak munafik dong. Jangan jadi munafik, Pak. Dosa, Pak, dalam agama Anda, Pak. Comot ayat bisa, terus bilangnya hasil penyelidikan. Itu Bapak hanya di Lukas, Pak. Yohanes itu adalah murid Yesus, saksi mata, saksi sejarah, fakta sejarah, Pak. Saksi matanya, Pak. Sedangkan siapa yang pertama kali menyebut Muhammad itu adalah utusan Allah? Jawab ya, Pak ya, tinggal pilih. Satu, Jibril. Kedua
atau Siti Khadijah, Pak? Ketiga, atau si Waraka? Siapa yang pertama kali menyebut Muhammad itu adalah utusan atau sebagai rasul? Jibril kah? Di Wahiro? Saya rasa nggak ada ayatnya, cuman ikro. Kedua, Siti Khadijah kah? Ketiga, atau si Waraka, Pak? Gitu. Enggak, Siti Khadijah, Pak. Gitu, ada ini. Yang pertama kali menyebutnya itu siapa? Jawab dengan jelas, ayatnya dengan jelas dibacakan. Saya selalu membawakan ayat dan dibacakan dengan jelas, Pak. Bapak harus ketika Bapak minta dalil-dalil, dibacakan dalil Bapak sendiri, tidak membacakannya dalil yang Bapak bawa. Isinya apa aja itu yang Bapak ini. Sekali lagi ya Pak ya, ingat pertanyaan saya, jangan melenceng kemana-mana yang enggak jelas. Ya, Yohanes itu adalah murid Yesus, Petrus itu adalah murid Yesus, saksi mata, saksi sejarah, Pak. Bawakan saksi mata, saksi sejarah yang mengakui kerasulan Muhammad Anda. Satu rasul aja, nggak usah banyak-banyak, satu rasul aja, Pak. Gitu. Ada tidak? Kalau nggak ada, memang nggak ada, Pak. Tidak ada di dalam Al-Quran. Anda jangan ngibul kemana-mana. QS 51 ayat 10. Terkutuklah orang yang berdusta dan tenggelam di dalamnya. QS 51 ayat 11. Silakan. Padahal tadi udah saya sebutin tuh, surat 48 ayat 29. Bapak ini nggak nyimak atau gimana ya? Muhammad adalah utusan. Oke, ntar Pak, saya lagi buka Al-Quran ini. Surat 48 ayat 29. Mungkin semuanya bisa buka lah. Surat 24 ayat 9 itu yang ngomong siapa, 48, Pak? 48, Pak. 48 yang ngomong siapa? Ya, namanya firman Allah. Al-Quran itu kalamullah, Pak. Bagaimana? Iya, yang ngomong siapa? Kan Muhammad yang ngomong Pak sendiri, Pak. Nah ya itu urusan Anda. Anda memang nggak percaya kan karena itu murtad. Kalau ya, bukan masalah murtad, Pak. Kalau kita ngomong waktu saya. Tapi ini membias, Pak. Kalau hal seperti ini yang mau diperjelas, Anda udah jelas tadi. Ini waktu saya. Anda kenapa nggak berani dibuka? Oke, kita kasih kesempatan Pak Hasan untuk jawab. Silakan Pak Hasan jawab. Tadi Pak Amin bertanya, dalilnya mana? Saya jawab surat 48 ayat 29. Kemudian surat 33 ayat 40. Itu ada di situ. Silakan buka sendiri. Satu-satu dulu Pak, satu-satu dulu. Bunyinya apa Pak di situ Pak? Surat yang Bapak 48 29. Sebentar Pak. Ya. Saya bacakan ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudkhirahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahidan. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Salah ini Pak. 48 ayat 8. 4829. 4829. Ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Langsung lah. Iya, udah kan Muhammad adalah utusan Muhammad Allah. itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Benar, pantasan ada ISIS dan teroris ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Oh, sesama celana cungkring. Anda baca aja, nggak usah ditafsirkan. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka jidat mereka yang hitam. Mereka dari berkas sujud. Udah, dibaca aja. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Cuma tidak disebutkan Taurat yang mana, Injil yang mana. Jelas ya, dalilnya Pak Yusuf. Oke, Pak Kacé. Saya bertanya. Bentar dulu, Pak Kacé, Pak Yusuf. Bentar dulu, Pak Yusuf, tolong minta sebagai moderator. Tadi saya bertanya tentang Rasul, dia jawab Allah saksinya. Sedangkan apakah Allah itu adalah merupakan suatu Allah itu seorang utusan? Ini kan jagat sembung bawa golok gitu. Ditanyain Rasul, dijawabinnya Allah gitu. Saya nggak lagi bicara dengan Anda, Pak. Gini. Saya lagi nggak bicara dengan Anda, saya bicara dengan host. Ini waktu saya ini. Oke, Pak Amin, sebentar. Pak Amin, Pak Hasan, sebentar. Jadi gini, tadi Pak Amin punya pertanyaan, Pak Hasan tidak bisa jawab, ya. Bukan nggak bisa jawab, karena
Bentar, Pak. Yang diminta gini Pak Hasan gini. Tadi Pak Amin minta tunjukkan satu saja manusia yang lain yang mengakui kerasulan daripada Muhammad. Tapi Pak Hasan tidak bisa menjawab. Kalau itu para sahabat ya mengakui semuanya. Saya juga mengakui kalau masalah manusia aja. Ya, itu tidak ada dalilnya, Pak. Kok tidak ada dalilnya? Tidak kuat, Pak. Ya, di dalam ayat dalam Al-Quran harus tertulis, karena tadi Pak Amin itu kan dia menggunakan ayat Alkitab dan itu ditulis di dalam firman, Pak. Jadi itu adalah mutlak, itu kebenaran. Kalau cuman misalnya dari buku lain atau dari keterangan-keterangan orang lain yang muncul belakangan, itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Oke, sekarang saya bisa tambahkan dikit, Pak Yusuf. Kita terima dulu Bentar, kita terima dulu ini Hey Channel ini Muslim apa Kristen? Hey Channel, selamat malam. Hey Channel. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam. Iya. Malam Pak, juga. Kristen apa Muslim, Pak? Kebetulan saya Nasrani, Kristen Protestan. Oh, ya maaf Pak, kita tahan dulu ya. Kita lagi utamakan yang Muslim. Kita ke divine alone. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Muslim apa Kristen, Pak? I'm Christian. Oh, ya, maaf Pak, kita tahan dulu ya. Nanti. Ya, oke, kita ke Pak Dede. Pak Dede, tadi Pak Dede masuk. Pak Dede bisa dengar? Pak Dede bisa dengar? Kelihatannya Pak Dede tadi Muslim, ya. Oke, kalau Pak Dede bisa dengar, bisa silakan masuk Pak Dede. Oke, jadi sekarang kita ke Ibu Deborah. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Ibu Deborah. Silakan, Ibu Deborah. Pak, waktu saya tadi dikorupsi. Nah? Waktu saya tadi bicara banyak yang ngomong. Sekarang sudah Bapak tadi. Ya kalau tidak Ja'far ini. Sebentar. Gini Pak Hasan. Gini Pak Hasan, sebentar. Tadi kan sudah dikasih kesempatan, tapi Bapak jawabnya kan tidak ada, ya. Bapak cuma menunjukkan ayat yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Amin Wijaya. Pak Amin Wijaya kan pertanyaannya jelas. Tunjukkan salah satu rasul yang lain yang menyatakan bahwa Muhammad itu adalah rasul. Itu aja yang diminta. Nah, Bapak tadi kan sudah jawab. Saya bilang nubuatan Yesus nggak diterima. Saya buktikan bahwa ayat Al-Quran ada Nabi Muhammad adalah utusan, nggak diterima. Memang maunya kan seperti kitab Panda, Bible. Harus ada saksi. Kalau masalah saksi manusia ya tentu banyak. Sahabat-sahabat itu. Gini Pak, kita diskusi, kita kembali kepada diskusi. Diskusi itu kan yang bertanya, terus kemudian yang menjawab. Jadi kalau yang bertanya, terus kemudian dijawab pertanyaannya tidak sesuai dengan yang ditanyakan, itu berarti dianggap clear, berarti yang ditanya tidak bisa menjawab, Pak. Gitu, ya. Jadi kita menggunakan Alkitab sebagai dasar untuk menyamakan Alkitab dengan Al-Quran lah cara pemahamannya. Itulah ya jadinya tersesatnya di situ. Padahal bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Gini, karena Bapak kan tadi juga bertanya tentang Alkitab. Bapak bertanya tentang Alkitab, semua dijawab oleh teman-teman yang Kristen. Dan diberikan jawaban sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan. Bukan. Maksudnya Pak Amin ini minta jawaban yang sesuai dengan kehendak hatinya. Itu yang nggak bisa lah memaksakan kehendak hatinya, Pak. Bukan yang sesuai dengan kehendak hatinya, tapi yang sesuai dengan kebenaran. Karena yang tertulis dalam Alkitab seperti itu. Munafik. Nah, gitu. Karena itu tadi pertanyaan saya juga belum ada satu Kristen pun yang menjawab tentang Matius 7 ayat 21 dan 23. Itu untuk siapa? Silakan. Pak, saya sudah menjawab. Saya bertanya kepada Bapak, tidak ada satupun Pak yang Bapak jawab, Pak.
gitu. Jangan munafik, Pak. Matius 7:21 itu Bapak tidak menjawab kepada saya, Pak, gitu. Dan kalau mengenai waktunya Bapak bicara, ingat Pak, Bapak sudah dikasih waktu bicara. Ketika disuruh membacakan ayat Al-Qur'an, Bapak mempersilahkan Pak Kaci itu untuk membacakan. Itu waktu Bapak sudah habis, gitu. Jangan bilang saya nggak ada waktu. Jangan munafik, Pak. Jangan munafik, Pak. Iya, gitu. Ditonton semua banyak channel 21, 23 itu untuk siapa? Silakan baca. Oke, Matius itu sekarang 21, 23 itu masih sebentar, sesuai dengan Pak tema. Hasan. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Ibu Deborah. Ibu Deborah, silakan. Bapak bisa bertanya, silakan. Bapak bertanya, silakan. Pak Hasan, silakan. Iya, sebenarnya sudah dari tadi saya tanya itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mungkin silakan ada yang baca. Kemudian itu untuk siapa sebenarnya? Yang Tuhan itu loh. Ya, Ibu Deborah, bisa dengar? Silakan dibacakan, Pak. Ya. Yang lain nggak usah dibaca lah, langsung aja ditanggapin, Bu. Yang berseru Tuhan itu loh, Bu. Loh kan Ibu Deborah nggak tahu, mesti dibacakan dulu lah. Bacain dulu, Pak. Oke, saya bacain deh. Suara saya udah hampir habis nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari akhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kemudian yang ketiga, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang munafik, Pak, gitu loh. Untuk orang-orang yang munafik, dia sok mengerti Alkitab, sok mengerti ini, tapi dia tidak pernah melakukannya, dia tidak pernah menjalankan apa yang ada di firman itu. Jadi orang yang berteriak-teriak Tuhan itu belum tentu mereka itu masuk surga. Karena apa? Mereka tidak menjalankan. Contohnya hanya orang-orang munafik, orang-orang Farisi. Itu, Pak. Sudah, Pak? Saya bacakan lagi, Bu, ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Iya, Mas. Sekarang ya, sebentar Ibu Deborah, sebentar. Pertanyaannya Pak Hasan ini apa? Pak Hasan punya pertanyaan, tolong yang jelas gitu, Pak. Oke, apa pertanyaan Anda? Pertanyaan saya, ya. Kristen adalah termasuk dalam ayat Matius 7:21 ini. Mengapa? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Buktikan bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa. Di ayat mana? Pengajaran Yesus yang mana? Ya, sudah selesai, Pak, pertanyaannya? Ya, pengajaran Yesus yang mana? Menyembah dirinya adalah kehendak Bapa. Oke, Bapak sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu Deborah jawab, Pak. Ibu Deborah 3 menit ya. Silakan Ibu Deborah. Oke, Pak. Itu sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan itu pengajaran karena Tuhan Yesus itu sendirilah anak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Disitulah, Pak. Paham nggak, Pak? Dan yang disebut Bapak itu adalah orang yang munafik, belum tentu masuk surga. Orang yang berteriak Tuhan itu belum tidak bisa masuk surga dikarenakan apa? Dia orang-orang yang munafik, tidak menjalankan firman-Nya. Tapi orang yang menjalankan firman-Nya itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak, si Muhammad itu kan dibilang itu silsilahnya adalah dari si Ismail. Saya minta sebutkan dalilnya di Al-Quran Bapak, di mana ada silsilah Muhammad itu keturunan Ismail. Silakan, Pak. Ya, sepertinya tadi belum menjawab itu, Pak. Bu, Ibu, ayatnya mana nih? Yang saya tanyakan jawab aja, Mas. Hasan, jawab aja. Sudah diberi pertanyaan, jangan ngaur. Menanggapi dulu dong. Jawab. Sebentar. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Oke, Pak Hasan, itu pertanyaan dari Ibu Deborah. Tolong tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran yang menyatakan kalau Muhammad itu adalah keturunan daripada Ismail. Silakan, Bapak diberi waktu 3 menit. Bapak jawab itu, silakan. Saya nggak peduli waktu. Saya cuma ngomong bahwa pertanyaan saya juga belum dijawab.
Di mana? Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang di surga, apakah itu kehendak Bapak? Yohanes 6:40 itulah kehendak Bapak, Pak. Saya udah jawab, Pak. Dan orang yang berteriak-teriak memanggil Bapak, Bapak itu belum tentu dia masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapak. Paham nggak, Pak? Itu jawabannya. Nah, pertanyaan saya, hanya iblis yang minta disembah, Pak Hasan. Jadi kalau engkau menyembah aku, maka akan semuanya akan kuberikan kepadamu, hanya iblis. Loh, berarti Yesus mengajarkan menyembah iblis dong, karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang minta penyembahan, Pak, dan Muhammad lah yang minta mengaku nabi. Nggak usah mengalihkan pembicaraan. Mohon, nggak usah mengalihkan pembicaraan, jawab aja silsilah Muhammad. Kalau kita baca Matius 7 ayat 21 itu jangan hanya sampai di situ aja. Baca yang 20. Silakan. Teman-teman dong ya bapak-bapak, biar Bu Deborah dengan Pak Hasan jangan dipotong-potong, itu kan belum selesai. Ibu Deborah kan tadi sudah jawab ayatnya di mana. Ibu Deborah udah kasih tahu, Bu Deborah ayatnya di mana itu kehendak Bapak apa. Jangan dipotong dulu bapak-bapak yang lain. Kehendak Bapak Matius 7 ayat 21, Pak. Itu udah dijelaskan kehendak Bapak yang di surga ya, Pak. Nah, Yohanes 6:40 itulah kehendak Bapak. Ya, Pak ya. Nah, boleh yang lain dibacakan mungkin? Si Pak Luka itu Matius 7 ayat 21. Bukan. Bukan. Ayat 20 kan? 20 21, Pak. Matius 7 ayat 20 21 dan Yohanes 6:40. Ya, itu pertanyaan, jawabannya di Yohanes 6 ayat 40 ya tadi. Iya. Ayat 40 ya. Iya, enggak usah diulang lagi masuk biar enggak waktu. Enggak dibacakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini yang 40. Ya, percaya di sini percaya apa? Ya, percaya. Pasan sebentar. Sudah dijawab ya. Ini kehendak Bapak, ini kehendak Bapak. Supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesuslah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Sudah dijawab ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Deborah, tolong Bapak jawab. Belum. Pertanyaannya tadi kan simpel. Ya, ini kata percaya ini masih. Tolong tunjukkan gini, tolong tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Muhammad itu keturunannya dari Ismail. Dalilnya Bapak tunjukkan. Ya, saya menanggapi dulu sebentar itu tentang itu. Jadi enggak usah Pak, langsung jawab aja. Karena Muslim juga percaya pada Yesus, Muslim juga percaya pada Yesus. Tapi sebagai utusan. Pak Hasan sebentar, supaya diskusi kita terarah Pak, ya. Tadi pertanyaan Bapak ke Ibu Deborah, apa kehendak Bapak? Kan sudah dijawab. Oke. Berdasarkan ayat ada dalilnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Deborah, tolong tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran yang menyatakan Muhammad itu keturunannya Ismail. Nah, sekarang Bapak bisa jawab atau tidak? Silakan. Kalau Bapak nggak bisa jawab, saya bisa jawab. Ya, saya bisa jawab. Jadi gini. Ya, silakan. Bapak jawab. Silakan. Jadi Al-Quran dengan kitab Anda Bible itu berbeda, sangat berbeda sekali. Kalau Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum. Itu bukan jawaban, Pak. Sorry, Pak. Kita ini butuh yang... Pak, ini hak saya menjawab dong. Saya mau prolognya seperti apa? Saya minta dalil di mana tertulis Muhammad itu silsilah Muhammad keturunan Ismail. Saya minta dalilnya. Itu aja, Pak. Iya, saya jawab. Saya jawab dipotong gimana sih? Ya, oke, silakan jawab, silakan Pak. Anda ini berusaha menyamakan Bible Anda dengan Al-Quran. Al-Quran itu berisi hukum-hukum, bukan berisi cerita, bukan juga hasil penyelidikan. Kalau yang namanya hasil penyelidikan, tentu pasti akan ditulislah itu silsilah, saksi-saksi, dan sebagainya. Dan ditulis berdasarkan kronologis urutan waktu. Itulah kitab Anda. Sedangkan kalau Anda tanya Al-Quran, Al-Quran itu kalam Allah. Yang artinya berisi hukum-hukum. Jadi tidak ada di Al-Quran itu menuliskan silsilah Nabi Muhammad. Tapi kalau di hadis ada. Seperti itu jawaban saya.
Karena memang beda. Anda memaksakan agar Al-Quran seperti Bible. Dalilnya Pak, dalilnya ada enggak? Udah dijawab nggak ada. Bentar. Maksudnya di hadisnya di mana? Oh ya, saya harus cari dulu Pak, harus cari dulu saya. Nah, iya. Oke, jadi ahli hadis. Oleh Muhammad kecil dulu ya Pak ya, izin sedikit. Ini ada waktu sedikit. Jadi begini Pak Hasan. Jadi Anda ini jangan membual di sini, perkataan Anda tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Al-Quran itu hukum apa? Pidana, perdata, atau hukum fikih? Jadi Anda tidak menjelaskan Al-Quran itu hukum apa? Hukum pidana, hukum fikih, hukum syariat, Anda kan tidak menyebutkan. Itu yang perlu Pak Hasan pahami. Begini Pak Hasan, di dalam Al-Quran, ini pesan nih ke Pak Hasan, tidak ada ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Ini yang perlu didengar oleh publik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, para penonton, harus ketahui, tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran ya. Makanya kita carilah yang pasti-pasti, yang jelas tertulis di dalam kitab suci. Jangan mengikuti yang katanya, supaya saudara tidak menyesal di hari kemudian hari, ya. Jadi jangan mengikuti yang tidak jelas. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Itu yang penting. Jadi, silakan jadi Pak. Jangan sampai pendengar ini disesatkan. Ya, ini sedikit lagi masih ada hijau-hijau, kurang 9 detik. Jadi jangan sampai orang mendengar ini disesatkan oleh Pak Hasan ini. Begitu. Cari yang pasti, ikut Yesus, pasti diselamatkan. Haleluya. Oke. Jadi begini Pak Hasan, begini Pak. Kalau Bapak tadi menjawab, Al-Quran itu menceritakan tentang hukum, ya. Nah, bagaimana bisa pembuktian kalau Ismail itu dikaitkan kepada Muhammad? Kalau tidak ada keterangan secara tertulis, itu kan keterangan berarti keterangan yang dibuat-buat sendiri. Seharusnya kalau memang itu keterangan jelas, itu harus ada tertulis, Pak. Tertulis, itu baru Pak. Bisa ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalnya itu tidak ada tertulis, nah itu tidak ada, berarti tidak ada pertanggungjawabannya. Kalau dalam Alkitab semua itu ada tertulis, Pak. Makanya Tuhan Yesus itu selalu berkata ada tertulis supaya apa? Supaya memudahkan manusia itu untuk tidak tersesat. Kalau tidak ada tertulis terus kemudian disuarakan bahwa Muhammad itu keturunannya Ismail, nah itu suara dari mana, Pak? Itu pendapat dari mana? Itu kan tidak ada pembuktiannya gitu loh. Sudah, saya jawab. Nama ibunya Ismail aja nggak ada di Al-Quran kok. Gimana sih Pak Hasan ini dari tadi AU nggak jelas. Nama ibunya Ismail aja nggak ada di Al-Quran kok. Nah, sudah saya bilang, memang di Al-Quran itu bukan kayak telenovel ada lagi. Di hadis. Ada di hadis. Hadis bukan apa Pak? Hadis penyelidikan, hadis penyelidikan atau gimana? Gitu loh Pak. Yang firman Allah. Yang lain tahan dulu. Yang firman Allah itu Al-Quran apa hadis sih? Gue bingung kok gitu. Firman Allah itu Quran. Hadis itu manusia ditulis para sahabat. Aneh juga nih satu manusia. Oke, silakan Pak Hasan dijawab, Pak Hasan. Silakan. Ya, saya tadi janji yang 10 tapi udah 15 menit. Setelah klarifikasi ini mungkin saya izin untuk live ya. Saya ingin menanggapi bahwa di dalam Islam itu ada 2 hal yang harus dipegang teguh. Yang pertama yaitu Al-Quran, kalam Allah. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Ini hadis ini kedudukannya sejajar dengan kalau di Bible itu perkataan Yesus. Itu sejajar dengan itu. Sayangnya kalau di Bible nggak ada kan perkataan Allah, nggak ada. Sangat sedikit sekali perkataan Allah di Bible itu. Sangat sedikit. Kalau Al-Quran penuh 100% perkataan Allah. Nah, selama umat Islam itu berpegang pada 2 hal Hasan. Ini waktu saya. Saya tidak menuntut Anda untuk percaya. Saya tidak menuntut Anda percaya. Tapi seperti itu. Perbutin aja lah Pak, nggak usah ngalor ngidul. Silsilahnya Muhammad kalau keturunan Ismail. Saya membuka kebenaran, Anda ketakutan semua ya. Ini waktu saya masih di
Ya, ini teman-teman tahan dulu ya. Tadi Bapak bilang hadis yang mana? Bapak tunjukkan hadis yang mana? Iya, saya harus cari dulu Pak, karena hadis itu banyak sekali. Tapi saya yakin haklul yakin itu ada di hadis. Cari Cari sampai belum juga akan ketemu. Ya, saya mau menjawab saya sedikit Pak Yusuf. Sebelum ini waktu saya. Halo. Pak, kalau makanya Pak nggak usah bohong. Saya live ya. Ini Pak nggak usah bohong. Semua pada ketakutan semua kalau saya berbicara tentang silakan Anda live Pak Hasan. Ya, karena Anda takut kan? Anda ketakutan. Bukan takut, Anda aja nggak ada jawaban yang Anda Pasan tolong jawab saya sedikit aja Pasan. Pasan tolong jawab saya sedikit ini. Anda Pasan enggak tolong jawab saya ini sebelum Anda live dulu. Pasan, apakah Muhammad itu menyertai Anda? Keluar. Ya, sudah keluar. Ya, kelihatannya Pak Hasan juga tidak berdaya dengan memberikan jawaban. Jadi, ya ini teman-teman, jadi tolong yang channel-channel Muslim jangan diputar balikan ya. Artinya Pak Hasan juga meninggalkan room yang ada.